Nah, ketika diminta Ustadz, maka tidak mungkin dibuatkan konsep yang bisa mengantarkan kita khusyuk dalam sholat fardu, begitu. Ya, saya coba. Wong saya sendiri susah melaksanakan sholat yang khusyuk. Definisi khusyuk sendiri susah. Kenapa susah? Tidak kita temukan definisinya dalam Quran, juga tidak kita temukan definisinya dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah banyak mendapatkan pencerahan beberapa konsep tentang sholat khusyuk sudah menjadi semacam pelatihan-pelatihan di mana-mana. Mulai dulu kita kenal konsep yang diberikan Ustadz Abu Sangkan, Ustadz Rumrawi, sampai Ustadz Saleh. Masya Allah, kita amati sama sekali konsep-konsep itu tidak ada yang berselisihan dengan syariat Islam. Namun ketika saya diajak untuk ikut pelatihan, saya bertanya kepada tenternya itu, apa mungkin konsep ini dilakukan orang yang ingin melaksanakan sholat fardu? Jawabannya rata-rata tidak bisa. Itu hanya untuk sholat sunnah, khususnya di malam hari. Walaupun bisa juga dilaksanakan di siang hari. Malah sebagian konsep itu sudah terbukti secara ilmiah bagaimana bisa menghilangkan berbagai macam penyakit kita. Konsepnya cukup sederhana, bagaimana peredaran darah ini ada balansi untuk bagian kepala, untuk bagian pinggang, untuk bagian kaki. Sehingga dengan adanya balansi itu diharapkan kita mendapatkan keseimbangan yang itu menjadi modal utama menjaga berbagai penyakit kita. Bagus sekali itu. Sampai 2 rakaat itu membutuhkan hampir 3/4 jam. Nah, pertanyaannya apa ya, bisa ya sholat seperti ini dipraktekkan untuk sholat fardu, apalagi untuk sholat jamaah. Itu kalau diuji coba di sini, maka imamnya bukan go publik, tapi publiknya yang go buyar gitu. Karena kita dapat nasihat dari Rasul, apabila kita mengimami umat itu supaya diringkas. Karena di antara makmum ini ada yang uzur sakit, ada yang punya hajat, ada macam-macam. Tapi kalau sholat sendirian,
monggo diperpanjang sebatas kemampuan kita. Walaupun hadis ini tidak mungkin digeneralisir, karena nanti di beberapa sholat diharapkan malah imam ini memperpanjang apa? Bacaan. Maka pada setiap bimbingan Rasul, imam itu supaya memperpanjang bacaan, selalu kondisinya itu masyarakat yang hadir ikut ini luar biasa. Misalnya dalam salat subuh seperti ini, wallah, kalau kita masih kurang kuat, mungkin begini ini lebih enak tidur daripada sholat. Yang hadir ini luar biasa. Oleh sebab itu, ini sholat spesial. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Kebiasaan Rasul itu bukan pendek-pendek sholatnya, tapi bacaannya itu berkisar antara 60 sampai 100 ayat. Gimana nanti kalau kita coba? Masih go publik apa pabriknya yang go kira-kira? Dalam kasus yang lain, misalnya sholat Jumat, yang hadir dalam sholat Jumat ini manusia pilihan. Dia siap meninggalkan segala aktivitasnya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk tanda kefakihan seseorang, kata Rasul, kalau khutbahnya itu dipersingkat, sholatnya yang diperpanjang. Kita akan kebalik, panjangnya khutbahnya panjang, sholatnya ringkas. Dan yang ketiga, ketika kita rame-rame melaksanakan qiyamul lail, wabil khusus ketika kita melaksanakan qiyamul Ramadan yang nanti dikenal dengan sholat taraweh. Oleh sebab itu, jamaah yang merasa tidak bisa khusyuk kalau bacaannya panjang, ya monggo sholat sendiri di rumah. Sehingga kita yang nggak punya bacaan ini gimana ya Rasul? Nggak usah susah-susah. Datanglah ke masjid, bacaan imam nilainya juga bacaan makmum. Alhamdulillah datang qiyamul Ramadan di sini, diteter kulu. Wah, nek ngono mendingan ana omah. Saya masih bisa inna atau ina. Lula lebih pendek itu. Itu ceritanya bagaimana memahami hadis tidak parsial tetapi komprehensif. Nah, ketika diminta Ustadz, maka tidak mungkin dibuatkan konsep yang bisa mengantarkan kita khusyuk dalam sholat fardu, begitu. Ya, saya coba. Saya sendiri susah melaksanakan sholat yang khusyuk. Definisi khusyuk sendiri susah. Kenapa susah? Tidak kita temukan definisinya dalam Quran, juga tidak kita temukan definisinya dalam hadis. Beda definisi khomer misalnya. Kullu ma yukhamirul akla, semua yang bisa menutupi fungsi akal. Mungkin itu minuman keras, mungkin itu pil koplo, mungkin itu spekulasi yang terlalu tinggi, mungkin itu mencintai yang terlalu berlebihan sehingga bisa stres kalau gagal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau sholat khusyuk ini kan tidak kita temukan. Maka di Jogja itu ada mubalik yang mencoba menerangkan sholat khusyuk. Karena UIN Sunan Kalijaga itu tempatnya landingnya kapal terbang. Lah kok di masjid ini mubaliknya menceritakan sholat khusyuk itu
kalau ada kapal terbang landing, kalian tidak dengar. Kesimpulan saya, itu namanya budak. Rasul aja jadi imam, ada tangisan bayi kedengaran kok. Itu yang membuat Rasul mempersingkat bacaannya, khawatir orang tuanya terfitnah. Nah ini suara kapal terbang lewat, nggak kedengaran, tuli namanya. Masya Allah. Pada akhirnya setelah banyak membaca referensi, tertarik sekali ada tawaran definisi. Sholat khusyuk itu gambarannya bagaimana kalau kita melaksanakan, kita merasa nikmat. Nah, betul-betul nikmat sekali ketika menjalani sholat. Takaran nikmat juga tentu macam-macam. Oleh sebab itu, mari kita jadikan sholat ini bukan sebagai beban, bukan sebagai taklif, tapi sebagai kebutuhan. Kita ingin sekali takarrub kepada Allah yang syar'i. Karena terlalu banyak teman-teman yang ingin takarrub kepada Allah tapi tidak syar'i. Contohnya sederhana, pengen puasa bagus, lah kok puasa pati geni, itu kan tidak syar'i. Nah kalau sholat yang syar'i, sholat yang syar'i gimana? Yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Itu ceritanya. Maka saya coba mengelaborasi sekian banyak referensi hadis itu, saya bagi menjadi 2 komponen. Pertama yang terkait dengan masalah eksternal, dan yang kedua yang terkait dengan internal sholat. Saya coba pagi ini memulai dari faktor-faktor eksternalnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Untuk faktor-faktor eksternal, poin yang pertama, misalnya ingin saya bacakan hadisnya biar lengkap. Kok halamannya kurang? Halaman 7, 8, 9. Oh ya sudah betul Pak. Halaman 10. Oh ya sudah betul. Jadi faktor eksternal yang pertama kesucian pakaian. Ini menjadi syarat sholat. Tidak harus baik, tidak. Yang penting menutup aurat. Saya punya pengalaman waktu di India itu. Ketika menghadiri tempat tinggalnya guru saya, A'dhomi. A'dhomi itu ada Muhammad Mustafa A'dhomi, ada Habibur Rahman A'dhomi, ada Ziaur Rahman A'dhomi yang baru wafat. Saya punya hadiah buku dari beliau, Qaidah Jarh wa Ta'dil, hasil disertasi beliau. Masya Allah. Itu masyarakatnya itu Masya Allah masih primitif, pakaiannya compang-camping, bahasa teman-teman yatasabbaluna, menyebalkan gitu. Akhirnya apa? Ada inisiatif teman-teman mengumpulkan beberapa pakaian yang layak digunakan untuk dihadiahkan. Ditolak pemberian kita. Alasannya malu kami kepada Allah, banyak dosa, pakaiannya terlalu mewah, begitu. Itu ceritanya.
Kalau dinasihati, bukankah Al-Quran mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin? Pakai pakaian yang bagus-baguslah untuk pergi ke masjid. Jawabannya, ini sudah cukup bagus, begitu. Padahal urusan dia dengan Allah tidak ada masalah. Tapi urusan kita secara interaksi sosial, yang kita lihat kan dohirnya, yang tampak itu, kita tidak tahu batinnya. Itu ceritanya. Ada lagi teman yang satu ini, sholat sendirian asal nggak dilihat manusia itu telanjang nggak popo gitu. Padahal menutup aurat itu menjadi syarat sholat. Apakah sendirian atau berjamaah? Dasar filsuf seorang ahli filsafat, yang dilihat Allah itu bukan jasmaninya, tapi hatinya dan amalnya, itu kan Allah gitu. Itu ceritanya. Jadi tidak harus yang necis-necis, tidak boleh sih, tapi tidak harus. Tolong seperti ini kita perhatikan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi qala ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor urut 2564, Imam Ibnu Majah nomor urut 4143. Dawuh Rasul sendiri berdalil dengan Al-Quran, yang intinya yang dilihat oleh Allah bukan jasad kita, profil kita, tapi yang dilihat Allah adalah hati kita, amal kita. Kemudian Rasul berdalil dengan Al-Quran. Nikmat sekali. Monggo silakan mencari yang sesuai dengan kebutuhan. Saya sering disindir, musok mubalik pakaiannya koyok ngono gitu. Ya, saya sengaja begini karena takut kalau dilihat orang saya ini orang pintar. Dan bahayanya menjadi orang pintar selalu jadi panutan. Iya, kalau perilaku saya benar. Kalau salah, waduh, repot itu nanti. Maka berkali-kali kita ingatkan, beramal jangan melihat oknum, tapi lihatlah tuntunan. Dan yang mengilhami saya, Masya Allah, Rasul memberi warning, besok itu ada orang yatazayyanu biziyil ulama, perpakaiannya itu kayak orang alim betul, tapi Masya Allah ilmunya terlalu dangkal. Fayaftuna, dikit-dikit mengeluarkan fatwa, dikit-dikit mengeluarkan fatwa. Fayatillu wa yudillu, fatwanya sesat dan fatwanya menyesatkan umat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bagian saya tidak terlalu bermasalah gitu. Mestinya kan lengan panjang ya Pak ya. Karena saya ongkep, saya suka lengan pendek, gitu ceritanya. Nah, yang kedua, kesucian tempat. Nah, ini menjadi syarat sholat. Eksternal. Kapan ya? Di rumah itu kita punya bilik khusus. Dalam hadis namanya sahwa, pakai sin kecil, bukan sin besar. Sahwa, bilik kecil
spesial untuk tempat sholat. Dulu sawahnya Rasul dikasih tapir. Sayang tapirnya itu ada gambarnya yang mengganggu Rasul ketika melaksanakan sholat. Itu namanya sawah. Tidak perlu besar, kecil tidak apa-apa. Yang penting tempat itu suci. Gini aja ribut. Sampai-sampai tidak boleh sholat di atas keramik, tidak boleh sholat di atas sajadah karena tidak ada dalilnya. Gitu. Karena tidak ada dalilnya, tidak boleh. Itu ceritanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang orang buta ke rumahnya, datang ke Rasul susah bisa mengikuti sholat jamaah karena tempatnya jauh dan Madinah itu hutan belantara, banyak kubangan air. Itu cerita hadisnya begitu. Tidak punya pemandu, tidak punya guide. Mohon maaf, Kanjeng Nabi minta rukhsah untuk tidak ikut sholat jamaah. Ya ndak popo. Itu Rasul begitu. Kemudian begitu mau pulang dipanggil lagi, wahai teman buta, kembali lagi kamu ke sini. Ada apa ya Rasul? Tapi kamu dengar suara adzan enggak? Dengar ya Rasul. Maka Rasul bilang fa'ajibhu. Ajibhu itu bisa dimaknai Anda harus menghadirinya. Gara-gara difahami begitu, maka sholat jamaah itu hukumnya wajib. Gitu loh cerita. Orang punya udzur gitu saja harus hadir kalau dengar adzan. Apalagi bapak-bapak yang tidak punya udzur, malah ada yang punya mobil, ada yang sepeda motor. Bahkan tadi ada yang datang sini pakai helikopter ya Pak ya. Masya Allah. Wajibu, tapi ajibu itu bisa diartikan jawab suara muadzin itu. Kalau muadzin ngomong Allahu Akbar, jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lafdzul mustarok bisa dimaknai gini dan gini. Tapi kejelian akhirnya ketemu. Orang buta itu akhirnya minta Rasul yang datang ke rumahnya gitu. Maka dalam hadis Rasul mendatanginya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, walaupun ini agak dhaif, didampingi oleh Abu Bakar. Saya terangkan di buku ini. Terus Rasul tanya, di mana saya ngimami Anda? Gitu. Ditunjukkan bilik yang ada tikarnya, tapi tikar itu kotor gitu loh. Orang buta kan tidak tahu. Maka Rasul minta untuk didatangkan air, disucikan terlebih dahulu. Disitulah Rasul mengimami orang buta itu. Allahu Akbar. Wah, kalau rangkaian hadis itu diambil seperti ini, sungguh nikmat sekali. Itu ceritanya. Nah, ini nanti panjang lebar kita diskusi tentang sholat jamaah. Alhamdulillah sudah jadi buku saku. Sekarang sudah sampai 32 buku saku. Tapi yang baru dibiayai jamaah masih 17 gitu. Jadi masih banyak yang belum kita gandakan, menunggu wakaf tunai istilahnya. Insyaallah kalau saya punya uang nanti saya biayai sendiri, insyaallah. Nah, itu yang namanya tempat supaya harus suci. Di mana saja tidak apa-apa, asal bukan yang terlarang. Wong seluruh bumi Allah itu layak dijadikan tempat sujud, ya kecuali di makam.
kecuali di tempat ndoproknya unta, kandangnya unta, kecuali di tempat kita ini buang hajat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi sudah saya terangkan, kapan setiap kita di rumah itu entah besar entah kecil tetap menyiapkan sahwa tempat khusus. Apalagi sebaik-baik sholat sunnah itu dikerjakan di rumah atau di masjid? Di rumah. Dan sebaik-baik sholat wanita dikerjakan di mana? Di rumah. Misalnya begitu. Sehingga bayangkan rumah Rasul itu 4,5 kali 9 meter, tapi masih mempersiapkan sahwa. Luar biasa itu. Dengan tempat itulah kita akan bisa lebih khusyuk nanti dalam menjalani sholat. Yang keempat, hindari gambar pengganggu sholat. Masya Allah. Di Masjidil Haram saya menemukan orang India ini sholat pakai sajadah yang ada gambarnya Haramain. Gambar simbol Masjidil Haram dan simbol Masjid Nabawi. Tapi sajadahnya dibalik. Gitu loh. Saya nggak boleh menilai orang itu dengan kacamata saya sendiri. Pasti dia punya alasan gitu. Coba saya tanya, itu kenapa sajadahnya dibalik? Jawabannya itu, gambar Haramain itu mengganggu konsentrasi sholat saya. Gitu. Pikiran saya, justru sholat di sajadah itu jangan dibalik. Biar sholat ini seakan-akan betul-betul di Masjidil Haram. Itu pikiran saya. Maka apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Tidak etis kita menilai orang lain dengan kacamata kita sendiri. Allah, kalau orang ini sholat di Indonesia, Pak, waduh, sulit barangkali bisa khusyuk. Nah, teman-teman Indonesia sholat pakai sarung, tulisan masyhur itu kebaca ya Pak itu. Apalagi saya dinasihati takmir Ustaz, nanti dalam khutbah tolong diingatkan, Bu, ya kalau sholat itu jangan pakai kaos yang ada tulisannya perusahaannya gitu loh. Ya saya ingatkan Pak, mereka mau sholat itu kita harus bersyukur. Nanti kalau tersinggung nggak mau sholat sini repot. Solusinya gimana? Gini aja, sampean buatkan kotak-kotak itu, sampean siapkan kaos untuk yang layak untuk sholat, sehingga teman-teman dari pabrik itu ganti kaos dulu gitu loh. Jangan disereni. Wah, apalagi orang Indonesia itu kalau sholat pakai batik, Pak. Wah, itu kan ganggu konsentrasi sholat bagi mereka. Tapi bagi bangsa Indonesia sudah terbiasa seperti itu. Itu ceritanya. Paling mangkel teman saya ini kalau sudah sholat di depannya orang Indonesia. Yang pakai batik, yang pakai ini, Masya Allah. Pinginnya itu mbok ya warna putih, biar kelihatan bersih, begitu kelihatannya. Itu gambarannya, diriwayatkan hadisnya oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Selalu kami datangkan teksnya, siapa tahu saya salah dalam menerjemahkan, nanti ada generasi yang meluruskan. Jadi tidak saya datangkan terjemahannya saja, tapi teksnya itu saya datangkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu maqala kana kiramun li Aisyata radhiyallahu taala anha satarat bihi janiba baitiha. Ada semacam kiswah tabir yang dipajang oleh Aisyah
di samping rumahnya itu, biliknya itu, tempat sahwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laha kepada Aisyah, amiti ani, lepaskan tabir itu, kiswah itu. Kata Rasul, ani dari aku, kira maki hadza, tabir itu, kain itu. Kenapa ya Rasul? Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu fi sholati. Karena gambar-gambarnya itu mengganggu konsentrasi saya sewaktu saya melaksanakan sholat. Ini dakwah sebagian teman kita, apalagi sasarannya masyarakat perumahan yang biasanya jauh dari keluarga. Pola dakwanya itu menarik, akan mendatangi rumah panjenengan, kemudian mesti tanya, sudah punya sahwah? Begitu. Ya Allah, kita yang hidup di perumahan jauh dari perhatian saudara, lah kok ada mubalik yang peduli kepada kita. Wih, ini baru Islam temenan, sampai begitu. Boleh melihat sawahnya? Boleh. Nah, kita tunjukkan sawah kita, pasti nih nanti berkomentar, wah bagus seperti ini. Berkomentar, kenapa ada gambar gitu? Apa tidak dibuang saja? Subhanallah, kalau ada mubalik kayak gini, menyenangkan hati luar biasa. Begitu pulang mubaliknya kita kasih, bisa roh kayak apa? Ditolak. Masya Allah. Kapan ya ada mubalik yang kayak gini? Ada. Karena targetnya bukan itu, targetnya itu dari jamaah saya, nanti saya dapat fee dari amir saya, itu gitu. Itu ceritanya luar biasa, itu yang akhirnya merambah ke perumahan-perumahan karena dakwanya bilhal, kebutuhan masyarakat, hal yang kecil pun menjadi perhatiannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 367 terulang 5614 dan dikeluarkan oleh Ahmad nomor urut 12.553. Ini faktor eksternal yang keempat. Faktor eksternal yang kelima, hindari sholat jika kantuk. Ini bukan adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan. Nah, kok ada di antara teman kita yang ngantuk? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Tidur. Tidak bisa sholat jamaah. Ada tidurnya 2 jam, wassalam, waktunya habis. Itu nasihat Rasul. Dan tidak usah kita uji nyali. Saya akan menantang tuntunan Rasul, walaupun saya ngantuk. Saya tetap akan sholat. Tidak usah. Berhentilah berpikir kalau sudah berhadapan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntunan kita ini, akal kita ini kalau benar nisbi, tapi kalau wahyu kebenarannya mutlak. Nanti hikmahnya dicari sendiri. Dan Rasul juga memberikan sinyal apa hikmahnya. Karena bahasa Arab itu salah melafadzkan jadi bencana itu. Yang enggak mat dimatkan, yang tidak panjang dipanjangkan. Waduh, jadi molo gitu. Maunya doa turun hujan istisqa, lah kok dilafadzkan Allahumma anzilnal matar. Mestinya kan Allahumma anzilnal matar. Itu
Bukan Allahumma anzilnal matar, bukan. Matar dengan matar perbedaannya jauh. Kalau matar berharap turun hujan. Kalau matar air pot, maka dibecek terus ya. Itu bahasa Arab. Li keganti ala berbalik 180 derajat. Al-yaum yaum lana, hari sukacita. Tapi kalau diganti alaina, hari bencana. Artinya berbalik 180 derajat. Misalnya begitu. Wah, ini kalau melafatkannya di bawah sadar, kata Rasul, ini kata Rasul, ente mau doa baik, malah berbalik menjadi bencana. Itu salah satu hikmah yang diterangkan sendiri oleh Rasul. Tidur dulu. Tak 1 jam, tak 2 jam sampai habis waktunya sholat. Ya sholat. Namanya bukan adaan, tetapi apa? Qadhaan. Misalnya begitu. Siapa yang terlupakan dari sholat atau tertidur dari sholat, supaya melaksanakannya sewaktu dia ingat karena bangunnya, ingat karena waduh sadar tadi belum sholat, tidak apa-apa. Sehingga sholat itu bisa dilaksanakan adaan pada waktu yang ditentukan Allah, yang durasinya nanti diterangkan oleh Jibril antara ini dengan ini. Ada waktu qadhaan di luar waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab Allah sudah menentukan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban maqtuta. Jadi yang ada sholat adaan dan qadhaan. Tentang mengqadha sholat tidak ada tuntunan. Supaya dibedakan melaksanakan sholat secara qadha dan mengqadha sholat. Kalau mengqadha itu artinya nyauri utang sholat. Kalau ada orang yang misalnya majnun sampai 5 hari, berarti utang sholat wajibnya berapa, Pak? 40 ya. Yopo mengqadhanya itu yopo. Ndak, yang ada qadhaan. Alhamdulillah sadar jam 8 pagi. Oh, tinggal 1 sholat yang bisa dilaksanakan qadhaan, yakni sholat subuh. Karena waktu qadhanya setelah nanti terbitnya matahari sampai nanti menjelang sholat apa? Zuhur. Itu ceritanya begitu. Lah gimana Ustaz dengan sholat 5 hari yang tidak dilaksanakan padahal itu kewajiban? Masya Allah, bisyarah dari Rasul, rufi al-qalam, pena Allah diangkat. Berarti dia dapat bonus, berarti dia bebas. Biar kita tidak sholat, monggo kita majnun semua gitu. Yonda, itu ceritanya. Kata Rasul begitu. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, apabila ngantuk, ahadukum, salah seorang di antara kalian, wa huwa yusolli, dan dia hendak sholat, falyarqud, supaya tidur. Nah, ini nasihat Rasul, bukan nasihat saya. Hatta yadhaba anhu an-naum, sehingga betul-betul sudah hilang rasa kantuknya itu. Fi riwayatin, dalam riwayat lain, kita ambilkan dari referensi yang lain. Jadi kita kumpulkan sekian banyak referensi biar saling melengkapi redaksinya. Falyanam, supaya tidur. Nah, itu nasihat Rasul.
hatta ya'lama ma yaqra'u, sehingga dia menyadari apa yang dia baca. Enggak salah yang dia baca. Fa inna ahadakum, karena Rasul mengatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza shalla, jika melaksanakan sholat wa huwa na'is, sementara dia dalam kondisi kantuk, la yadri, dia tidak menyadari, tidak tahu, la'allahu yadhaba yastaghfirullah, maunya minta ampun kepada Allah, fayasuba nafsahu, malah mencaci dirinya sendiri. Berbalik, maunya minta ampun malah mencaci dirinya sendiri. Ya Allah, itu nasihat Rasul. Sudah ndak usah uji nyali, lebih baik sami'na wa ata'na. Yang keenam, faktor eksternalnya, hindari sholat di hadapan makanan dan saat hendak buang hajat. Masya Allah. Lagi-lagi ini nasihat Rasul. Saya bacakan hadisnya. Ana Aisyah, diriwayatkan hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, berkata, inni sami'tu, sesungguhnya aku, kata Aisyah, mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la sholata, tidak ada sholat bihadrati ta'am, yang dilaksanakan di hadapan makanan, wala huwa, dan juga dalam kondisi dia yudafi'ul akbasan, menahan hendak buang hajat, hajat besar ataupun hajat kecil. Nasihat Rasul. Siapa yang mengeluarkan ini? Dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor urut 560, oleh Abu Daud nomor 89, Baihaqi 4816, dan Ahmad 24.493. Ada kasus yang menarik. Dulu kalau kita hidup zaman Rasul, ada seorang bonek atau bondet, ya itu ya. Nama aslinya itu Abu Bakr. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakr. Rumahnya jauh dari masjid, ingin urbanisasi ke kota Madinah biar dekat dengan masjidnya Rasul. Izin kepada Rasul, minta restu kepada Rasul. Rasul tidak merestui, tidak usah. Biarkan kalian tetap di tempat yang jauh. Orang datang ke masjid itu bukan karena jauh dan dekat, mau atau tidak mau. Walaupun rumah kita tetangga masjid, kalau nggak mau nggak datang ke sini. Nah, ini jamaah saya ini ada yang jauhnya luar biasa tapi datang ke sini. Masya Allah. Fadilahnya, kata Rasul, satu langkahmu nanti menghapus satu dosa. Nah, langkah berikutnya mengangkat kamu satu derajat. Itu kalau jalan kaki, Ustaz. Nah, kalau naik sepeda motor kan nggak melaku, Ustaz. Bingung saya gitu. Mudah-mudahan putaran roda pertama separuhnya mengangkat pahala, separuhnya lagi menghapuskan dosa. Wong kira-kira gitu. Sudahlah, mudah-mudahan capek kita datang ke sini ini pahalanya lebih besar. Maka yang rumahnya samping masjid nggak usah menjauh lah. Gitu. Itu ceritanya. Nah, kalau rumahnya jauh sering terlambat. Biar tidak terlambat, lari-lari. Sampai masjid itu lari-lari. Diketahui tidak oleh Rasul? Diketahui.
Mahallu tasri', tempat pembuatan syariat. Habis sholat, Rasul memberi bimbingan kepada kita. Datang ke masjid sholat jamaah itu tenang gitu. Nggak usah sampai lari-lari, takut keburu, nggak bisa ngikuti takbiratul ihram. Tidak. Sejak niatan pergi ke masjid sudah dapat pahala sholat apa? Jamaah. Hadits qudsi itu sudah. Nanti sampai di masjid silakan ikuti gerakan imam apapun. Permasalahan kapan kita dapat satu rakaat, ada buku sendiri gitu. Apakah yang dapat rukuk itu sudah dapat rakaat atau belum? Perlu kajian khusus. Itu nasihatnya begitu. Sehingga apa yang terjadi? Dia sudah lari-lari, kemudian menggos-menggos. Lah kok iftitahnya yang dibaca bukan wajah tu wajihiyah, bukan Allahumma ba'id yang pernah diajarkan Rasul, tapi yang dibaca itu sambil menggos-menggos hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, sambil menggos-menggos gitu. Tapi nggak dikeraskan seperti ini, Pak. Doa iftitah dibaca untuk dirinya sendiri. Didengar enggak oleh Rasul? Didengar oleh Rasul. Itu mujizat. Sebab kalau tidak dikomentari Rasul, nanti jadi tuntunan. Dulu ketika zaman Rasul saya gini ndak popo, gitu loh ceritanya. Maka habis sholat Rasulullah teriak-teriak, manil qail bi kalimati kadza wa kadza. Siapa tadi yang iftitahnya modelnya kayak gitu itu? Enggak ada yang ngaku. Fa'aramal kaum ini sambil melihat temannya curiga, sopo-sopo yang bakal dimarahi Rasul. Enggak ada yang ngaku. Diulangi lagi yang kedua kali. Ayo ngaku. Siapa tadi yang ucapannya seperti itu doanya? Enggak ada yang ngaku. Takut, bondet ini takut. Yang ketiga Rasul dawuh, manil qail bi kalimati kadza wa kadza fa innahu lam yakul ba'san. Ayo siapa tadi yang ngomongnya gitu? Sungguh dia enggak mengatakan yang jelek kok. Wah, baru ngaku. Ana ya Rasulullah jitu wa qad hafazani nafas fakultuha. Saya Kanjeng Nabi datang menggos-menggos, saya yang mengatakannya. Apa kata Rasul? Wallah inni ra'aitu isna asyar malakan yabtadirun wa ayyum yarfa'u ala sama. Saya menyaksikan 12 malaikat saling berlomba mengangkat kalimat itu ke langit. Wah, sudah jadi takrirnya Rasul. Maka bukan hanya untuk beliau, tapi untuk kita semua. Sehingga doa iftitah itu di buku sholat saya kalau nggak salah lebih 14 macam. Itu ceritanya. Karena sama-sama sahihnya, sudahlah nggak usah dipilihkan mana yang lebih kuat. Silakan yang ingin setengah baris, monggo. Yang ingin khusyuknya 3 baris, monggo. Yang tipologinya kayak Ali, Abid, orang yang ahli ibadah ini, bismillahirrahmanirrahim. Diajari Rasul doa iftitahnya itu kalau ditulis 14 baris. Saya sampai sekarang belum bisa mengamalkan. Mungkin nanti kalau sudah sepuh gitu. Mestinya gak usah nunggu sepuh gitu. Itu ceritanya. Kontekstualnya Rasul mengajari kepada siapa diajarkan. Ini orang kalau diajari panjang gak khusyuk, diajari yang pendek. Rata-rata pembelajaran Rasul kepada wanita tidak ada yang panjang. Maksimal 3 baris, Pak. Karena Rasul tahu wanita ini panjang dikit repot, Pak. Kompornya belum dikecilkan lah, itu macam-macam. Itu ceritanya.
Masya Allah. Akhirnya kasus yang lain terjadi. Oh, kalau begitu ke depan saya tidak boleh oleh Rasul untuk terburu-buru, datangi dengan tenang. Dipraktekkan oleh Rasul, oleh beliau ini. Datang ke masjid dari jauh tenang. Kira-kira ketinggalan enggak? Ketinggalan. Sehingga apa yang terjadi? Fi atabatil masjid, di pintu masjid menyaksikan Rasul sudah ruku gitu loh. Maka dia ijtihad gimana caranya segera takbir, jalan dunuk-dunuk sambil rukuk menuju shaf gitu. Diketahui oleh Rasul? Diketahui, ini mujizat. Mujizat. Habis salat, Rasul tanya, kamu ya? Iya ya Rasul. Di akhir diskusinya itu Rasul memberi nasihat. Tulisannya itu fala ta ain dal. Dulu nggak ada rokat lah gitu. Nah, kira-kira ta ain dal itu dibaca apa? Bisa dibaca tu'id, bisa dibaca ta'ud. Bisa dua bacanya, Pak. Bisa tu'id, bisa ta'ud. Artinya beda. Ini kalau ngantuk bingung gitu nanti gitu. Kalau dibaca ta'ud, jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu seperti itu. Jangan. Nanti solusinya datang dari Rasul. Inti masbuk di pintu masjid, belum sampai shaf, masuk shaf dulu gitu. Baru takbiratul ihram, ikuti gerakan imam. Itu kelanjutannya begitu. Jangan kamu ulangi lagi. Zadakallah khirsan. Semoga Allah menjaga kamu tekun terus di dalam sholat jamaahmu. Jangan kamu ulangi lagi peristiwa seperti itu. Kira-kira dia sudah dapatkan 1 rakaat atau belum? Sudah. Tapi caranya jomono. Anda berkeyakinan dapat rukuk bersama imam dapat 1 rakaat, boleh. Tapi caranya jangan gitu. Jangan kamu ulangi lagi. Tetap harus masuk shaf dulu, takbir dulu, ikuti imam. Kalau ente dapat rukuk bersama imam, ente dapat 1 rakaat. Tapi redaksinya bukan rukuk, rakaatan. Itu yang menjadi masalah gitu. Nah, kalau dibaca ta'ud bukan tu'id, artinya jangan kamu hitung rakaatnya gitu loh, Pak. Kamu dapat rukuk, tetap kamu tidak dapat hitungan rakaat. Itu loh ceritanya. Tapi dimaknai kedua kok sulit, karena berita berikutnya itu memberi informasi seakan-akan dia dapat 1 rakaat. Caranya jangan begitu, jangan diulangi. Itu ceritanya. Itu gambaran supaya mendatangi masjid dengan tenang. Ini eksternal, Pak. Apa artinya kita sholat sambil menggos-menggos? Di mana kita bisa khusyuk? Sudah, akhirnya dijalani. Kasusnya 1 orang ini, Pak. Jalan pelan-pelan. Alhamdulillah sampai masjid. Urusan perut ini tidak bisa. Eman kalau enggak sholat jamaah sama Rasul. Lah kok bukan urusan perut yang didulukan, tapi langsung ikut sholat jamaah. Sholat ambek ngempet seperti itu. Diketahui enggak oleh Rasul? Diketahui. Masya Allah, itu mujizat. Sampai boleh mencoba pingin hajat, wis tak sholat dilek, iki enggak sholat, wah ketinggalan jamaah, monggo. Rukuk, sampean masih bisa bertahan. Sujud, aduh wis gak iso.
Gimana khusyuk sambil ngempet-ngempet begitu gitu ya. Oleh sebab itu nasihat Rasul yang didulukan sholatnya apa? Buang hajat. Buang hajat. Yang didulukan tuh makannya apa sholat? Ayo. Kan kita sering nasihati. Ayo sholat. Urusan badok. Ini ceritanya pas Idul Fitri, orang-orang sudah disuguhi makanan, dikumandangkan azan, ngamuk Pak Yainya. Lah santrinya pinter, Pak Yai apa belum baca hadis? Ngono. Kalau makanan sudah disajikan, komat dikumandangkan, dulu kenapa? Makan. Kalah Pak Yainya gitu. Tuh gambarannya begitu. Nikmat kalau konsep seperti ini kita pakai. Karena konsep mestinya itu kan harus berlaku umum. Baik untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Mestinya begitu. Dan ini kita terapkan layak. Baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketujuh tadi sudah saya terangkan hadisnya. Datangilah sholat jamaah dengan tenang. Tadi hadisnya sudah kita jelaskan. Yang kedelapan, tunggu cuaca dingin. Kalau kita hidup bersama Rasul dulu musim panas, Masya Allah. Sampai teman kita itu bahkan Rasul membuka yang namanya surbannya, ditaruh untuk dijadikan tempat sujud. Saya pernah mengalami di Saudi itu sampai bukan 50 derajat, 60 derajat. Luar biasa tahun 83 kalau nggak salah. Dan saya pernah mengalami musim dinginnya itu 6 di bawah derajat. Gitu. Kalau hanya musim nedok nggak apa-apa, sudah dingin anginnya ngebes, ya Allah. Saya mengalami begitu. Bagaimana kalau kita sholat suasana kayak gitu ya? Untung sekarang sudah ada AC ya Pak ya. Dan tidak perlu lagi menunggu dinginnya waktu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-yaumul har, kalau kalian nanti menjumpai hari yang panas sekali, fa'abridu bisolah, tunggu dulu sampai dinginnya waktu untuk sholat. Kan tidak harus awal waktu, bisa nanti ditunda, entah itu barang setengah jam atau berapa, nah itu. Wa fi riwayatin fa'abridu bidzuhri. Nah, khususnya untuk sholat zuhur ya tentunya sangat panas. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Panas yang terik ini bagian dari luapan api neraka. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari 512, Muslim 615, terulang 617, Ibnu Majah 678 dan Imam Ahmad 8887. Bukhari 512, Muslim 615, terulang 617, Ibnu Majah 678, Ahmad 8887. Ini yang sementara saya temukan dari membaca sekian banyak referensi hadis. Ini diantara panjenengan pernah baca yang lain, monggo kita sharing biar lebih lengkap di kemudian hari. Jika masih ada kekeliruan, tentu bisa dihapus
karya manusia itu selamanya tidak akan sempurna. Tidak boleh ada klaim ini yang sempurna, enggak. Nah, nanti kalau sudah sempurna betul, kita adakan pelatihan di hotel bintang 7 gitu. Bukan hotel bintang 5 lagi gitu. Itu hebatnya konsep yang diberikan oleh Rasul. Insya Allah bisa kita nikmati nanti, baik dalam sholat segala macam. Judul berikutnya adalah faktor internal yang akan saya sampaikan di kemudian hari. Mungkin ada komentar atau pertanyaan. Mohon maaf waktunya habis ya Pak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.